tahun 2025 ini, semua mobilisasi komputer itu udah berbeda jauh dari zaman-zaman di bawah 2020. Salah satunya dalam hal transfer data. Zaman sekarang itu kalau misalkan nggak iDrop, ya udah kalian beli aja. Kalau nggak SSD eksternal, ya seperti ini. Flash disk eksternal, flash disk eksternal sih. Karena di sini ada satu flash disk yang dimana bisa kita colok menggunakan Type-C dan juga bisa kita colok menggunakan USB cuy. Intinya itu portable banget. Jadi nggak perlu converteran lagi. Nah, langsung colok HP, colok laptop, semua bisa cuy. Nah, jadi barangnya itu ada di sini dan kalau untuk link pembelian paling murahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, jadi di sini kita ada Nitek 256GB yang dimana dia merupakan OTG USB flash drive. Jadi kita intinya bisa pakai ke HP ataupun ke komputer. Oke, kita geser ke belakang. Di sini dia 5 tahun garansi, berani banget brandnya. Langsung aja kita koyak aja. Oke, kita keluarin. Di dalamnya nggak ada apa-apa lagi sih, cuman kertas doang. Kita buang. Oke, barangnya sekecil ini 256GB. Mantap. Nah, jadi barangnya udah dari sini dan Nitek. Kalau untuk build quality-nya ini paten kali ya, dia menggunakan metal atau aluminium ini. Intinya, cakep banget. Intinya ini dia besi lah ya. Kalau orang Medan ini besi, jangan sampai jatuh di Medan. Kalau jatuh di Medan udah diloak kan. Besi apa yang nggak hilang di Medan coba? Besi jembatan aja dilepasin coba. Apalagi besi-besi kayak gini, 256GB pula itu ya kan. Dan kemudian di bagian sini ada tempat gantungannya dan kalau portnya udah pasti USB. Dan bagian belakangnya seperti ini, dia sudah menggunakan USB 3.0. 3.0 atau 3.1. Sombong buang kardusnya asal-asalan, tapi nggak ada sih. Nggak ada dibuat USB berapa. Apa ya, nggak ada dibuat dah lah. Nah, sekarang kita bakalan putar dan kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3 Arab. Ya udah jadi Type-C gitu. Paten juga. Nah, nanti bakalan saya praktekkan untuk apa? Untuk saya record video langsung pakai flash disk ini apakah bisa atau enggak. Sekarang kita tes untuk build quality-nya. Nah, kita pukul. Nyaring banget. Untuk build quality nggak usah takut ya. Ini udah keras banget. Nggak mungkin lecet juga. Nah, kalian mau gosok-gosok gini, nggak mungkin lecet juga ya. Bukan plastik, jadi ya kalau dari harganya sesuai lah ya. 256GB harganya 400 ribuan, material seperti ini dan memiliki fungsi hybrid. Oke? Jadi kurang lebih untuk flash disknya seperti ini. Untuk desainnya cakep banget, build quality-nya padat dan juga di sini premium banget cuy. Nah, jadi karena kita udah melihat flash disk ini, saya wajib coba dulu selama seminggu. Untuk experience lebih lanjutnya kita masuk ke minggu berikutnya. Nah, jadi aku udah pakai flash disk dari Nitek tuh selama kurang lebih seminggu dan untuk barangnya ini kondisi selama penggunaan seminggu kurang lebih seperti ini. Kalian lihat. Nah, sekarang kita bakalan ngetes untuk kecepatan antara write dan write-nya supaya kita tahu flash disk ini oke nggak kalau dipakai. Nah, jadi langsung aja kita colok ke komputer cuy. Langsung kita colok. Sip, masuk dia barangnya. Sekarang kita buka aplikasinya dan yang umum itu biasanya pakai Crystal Disk Smart ya. Sorry. Klarifikasi, saya bukan wibu. Kenapa ada wibu anime di sini? Karena saya salah download versi. Untungnya aja aku ada 2 versi ya aku download. Nah, ini source-nya versi normal. Nah, sekarang kita bakal ngetes untuk kecepatan menulis dan membacanya. Tadi drive F kan? Drive F, oke. Kita cek sekali lagi, nanti kalian bilang palsu-palsu. Nah, ini drive F. Oke, drive F yang sudah ada, kita pencet all. Nah, maka dia bakalan ngetes gitu. Nah, sambil tunggu itu karena lama kan, nah, bisa lah aku makan dulu ya kan, lapar. Oke? Ayo sambil kita nunggu ini aku habisin dulu. Nah, jadi Crystal Disk Smart-nya sudah selesai membaca kecepatannya dan kita lihat di sini. Kalau untuk kecepatan read-nya, read itu membaca buat yang nggak bisa Inggris ya. Jadi dia kecepatan membacanya itu 33 MB per second. Dan kalau untuk write-nya, write itu menulis ya write. Dia itu 28,32 MB per second. Dan kalau kita udah melihat hasilnya, sekarang kita bakal ngetes untuk copy paste file langsung di flash disk ya. Nah, jadi kita bakalan copy file dari komputer aku ke flash disknya ini. Langsung kita paste 1, 2, 3. Oke, jadi kecepatannya itu berada di speed sekitar 20 sampai 10 ya. Nah, ini kan udah masuk nih, udah masuk di flash disk. Sekarang kita copy kan coba ke disk aku yang lain. Oke, kita copy ke SSD aku biar kenceng. Nanti kalian bilang kan, jangan copy ke hard disk, lambat. Oke, SSD.
Kita copy ke SSD aku yang speednya 7 GB per second. Kurang kenceng apa lagi? Kita paste 1, 2, 3. Overall sebenarnya sesuai sih ya. Kalau speednya ini dia sesuai dengan Crystal D-Smart. Jadi kalau untuk kecepatannya memang segitu ya. Oke, jadi step selanjutnya adalah kita bakalan coba untuk Type-C-nya. Nah, jadi karena kita coba Type-C-nya, ini aku udah colokin ke HP aku dan kita bakalan pindahin file dari HP aku ke flash disk ya, oke? Kita di sini dapat file besar, kita copy. Nah, ini file dari HP aku langsung ya, dari kamera. Kita pindahkan ke disknya langsung dan kita lihat speednya seberapa kenceng. 1, 2, 3. Kecepatannya sampai ku screenshot, nggak nampak aku. Kalau untuk kecepatannya terpantau 159 MB per second. Boom, kenceng banget. Nah, jadi artinya ini apa? Artinya Type-C-nya lebih kenceng. Dan saran aku kalau misalkan kalian pakai laptop yang udah ada Type-C-nya, kalian silahkan colok di Type-C-nya langsung. Jangan pakai USB Type-A. USB Type-A-nya ini lambat, bisa dibilang lambat. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cobain untuk record langsung menggunakan flash disk ini, cuy. Nah, cocok banget buat kalian yang memorinya kecil. Misalkan beli iPhone, palari beli iPhone, memorinya cuma 64 GB kayak aku. Memorinya kecil banget, jadi gampang penuh. Nah, ini solusinya. Jadi sekarang langsung aja kita colok ke HP ya. Kebetulan ini aku pakai Android karena Type-C. Kebetulan aku nggak punya converter Lightning to Type-C. Nah, jadi kita menggunakan Android kita, sosial langsung kebaca, oke. Nah, kita lihat langsung. Nah, di sini ada muncul disk. Jadi disk ini adalah flash disknya, oke. Sekarang kita langsung masuk aja ke aplikasi kamera yang dia bisa support untuk recording di memori eksternal. Itu banyak banget. Tapi rekomendasi aku kalau misalkan HP kalian udah Android 14 atau 15 terbaru, ataupun kalian pakai iPhone 10 ke atas harusnya, itu kalian silakan pakai Blackmagic kamera. Itu dia lebih bagus lagi, lebih mantap lagi karena di iPhone aku pakai itu. Nah, karena kita nggak ada, kita pakai aplikasi apa yang ada aja, pokoknya bisa record ke eksternal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke menu settingnya. Kalian silakan cari yang dia ini, storage location. Aplikasi apapun, pokoknya kalian cari storage location. Nah, itulah dia. Nah, ini apakah Anda yakin? Oke. Nah, sekarang kita bakalan ulangin lagi. Nah, jadi ketika kalian klik storage location, maka dia mengarahkan ke storage. Nah, kalian silakan pilih disk kalian yang terbaca di Explorer kalian. Misalkan di sini kalau M210 ini adalah memori internal HP aku, dan kalau misalkan disk ini adalah flash disk. Oke, tadi kita udah lihat dan kita pencet gunakan folder ini. Izinkan. Nah, maka dia storage location successfully update to disk. Oke, jadi dia sudah berhasil konekkan ke disk, maka kita bisa langsung record. Dan ini biar mantap, aku mau record 4K ya. Video, kita masuk ke video, kita masuk ke UHD, biar mantap ya. Quality, oke. Nah, jadi sekarang langsung aja kita record 1, 2, 3. Oke, nah jadi kurang lebih recordannya seperti ini. Dan ini resolusinya 4K, oke. Nah, kalian sih akan nilai sendiri. Source-nya ini tadi aku juga ada coba lihat dan ya udah kayak kita record di HP langsung gitu. Nah, nggak ada perbedaan kualitas yang signifikan. Nggak ada sih, nggak ada bedanya sih, oke. Sekarang kita coba zoom. Nah, anggap aja kita lagi syuting beneran nih guys. Jadi hal semacam ini, recording di memori eksternal sangat kepake, terutama buat kayak aku yang content creator. Dan itu untuk memisahkan antara file-file di HP kita dan file yang mau diedit. Kalau misalkan kalian edit pakai perangkat eksternal seperti iPad kalian atau komputer, itu sangat memudahkan. Kecuali memang kalian ngeditnya langsung di HP, itu beda cerita. Oke, kita stop. Oke. Sebentar, HP ku agak lag, sorry ya. Oke, sip, udah masuk. Nah, jadi sekarang kita langsung buka filenya dan kita lihat apakah ada. Nah, yang ini. Oke, sekarang kita buka di VLC aja. Oke. Nah, jadi kurang lebih recordannya seperti ini. Oke, kita zoom 4K ya. Jadi kesimpulannya, flash disk ini sangat powerful dan bisa dipakai untuk apa aja ya. Kalau misalkan kalian lagi di luar, kalian mau copy file sama kawan kalian, film apa itu, film biru, terserah kalian. Pokoknya file besar, kalian tinggal
ambil ini aja, kalian bisa copy melalui USB Type-C ataupun USB Type-A. Yang kedua adalah kalau misalkan kalian adalah seorang content creator seperti saya yang setiap hari itu harus syuting, dan kalau misalkan memori HP kalian penuh, kalian nggak perlu khawatir, kalian juga punya ini. Dan untuk kecepatan USB Type-C-nya 150-an MB per second itu udah kenceng banget, udah layak banget dipakai di sehari-hari, nggak lambat, kurang lebih seperti itu. Jadi flashdisk ini dengan harga 400 ribuan kalau untuk ukuran 256 GB seperti ini layak banget dibeli. Dan buat kalian yang aku nggak mau kemahalan, ya udah kalian beli aja yang 16 GB, 32 GB, dan itu harganya 70 ribuan, murah banget. Kalian bisa beli langsung aja dan info brand termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Dan bisa dibilang ini adalah barang paling powerful di tahun 2025 ini yang aku miliki. Yang paling aku butuhkan, ini solusinya. Nah, jadi rekomendasi banget, dan untuk penggunaan seminggu ini nggak ada masalah, speknya mantap, desain mantap, cakep juga, dan powerful pokoknya. Oke, jadi saya rekomendasi banget. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritisan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing lain selanjutnya. Sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye. Oke. Aduh.